Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Rahmadani dengan NPM 233510248 dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS untuk mata kuliah praktikum elektronika digital, yang dimana saya mengambil judul proyeknya yaitu Sistem Alarm Parkir Mobil. Nah, saya akan menjelaskan sedikit nih apa sih sistem alarm parkir mobil itu. Nah, sistem alarm parkir mobil itu merupakan salah satu bentuk sistem bantuan keselamatan kendaraan yang bekerja secara otomatis dalam mendeteksi keberadaan objek atau penghalang di sekitar kendaraan. Nah, khususnya di bagian belakang saat proses parkir. Nah, sistem ini mengandalkan sensor ultrasonik yang terpasang pada bagian belakang kendaraan untuk mendeteksi jarak antara kendaraan dengan objek yang berada di belakangnya. Nah, seperti tembok, tiang, kendaraan lain, maupun benda lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen atau alat dan komponen apa saja yang saya gunakan dalam membuat proyek sistem alarm parkir mobil ini, di mana di sini terdapat Arduino Uno R3, yang dimana Arduino Uno R3 ini adalah papan microcontroller berbasis chip Atmega 328P yang dirancang untuk memudahkan pemrograman yang berperan sebagai unit pemrosesan pusat yang membaca input dari sensor ultrasonik HC SR04. Nah, Arduino ini berfungsi sebagai pusat kendali utama dari keseluruhan sistem. Kemudian di sini ada juga komponen yang kedua, yaitu sensor ultrasonik HCSR04, di mana sensor ini itu menggunakan gelombang ultrasonik yang mengukur jarak dengan akurasi tinggi, di mana sensor ini memiliki 4 pin, yaitu VCC, yaitu tegangan 5V, kemudian ada GND, trig, dan echo. Nah, fungsi dari sensor ultrasonik ini yaitu membaca durasi sinyal untuk menghitung membaca durasi sinyal dan juga mengukur jarak antara kendaraan dengan objek di belakangnya. Kemudian yang ketiga itu ada LCD 16x2, di mana LCD 16x2 ini merupakan modul display yang berbasis karakter yang memiliki dua baris, di mana masing-masing menampilkan 16 karakter. Yang di mana LCD ini berfungsi untuk memberikan tampilan visual kepada pengguna mengenai jarak aktual yang diukur oleh sensor. Nah, fungsinya itu menampilkan informasi secara real time. Nah, di sini fungsinya itu untuk memberikan status pada sistem alarm parkir mobil ini, bagaimana yaitu status yang ditampilkan aman, kemudian waspada, lalu berbahaya. Nah, kemudian di sini itu komponen keempat ada buzzer atau piezo, di mana buzzer ini merupakan pengeras suara mini yang dapat menghasilkan suara saat diberi sinyal listrik. Nah, buzzer ini akan diaktifkan oleh Arduino berdasarkan logika program yang merespon jarak yang diukur sensor. Nah, semakin dekat kendaraan, maka buzzer akan bunyi semakin cepat atau frekuensinya semakin tinggi. Nah, sedangkan pada jarak yang masih cukup aman, maka buzzer itu berbunyi pelan atau bahkan tidak berbunyi. Nah, di sini untuk status amannya buzzer ini tidak berbunyi. Nah, fungsinya itu untuk memberikan peringatan suara jika kendaraan terlalu dekat dengan objek. Kemudian di sini ada breadboard, yaitu komponen kelimanya, di mana breadboard ini adalah papan yang digunakan papan yang memiliki banyak lubang konduktif yang digunakan untuk menyusun rangkaian elektronik secara non-permanen, di mana komponen seperti sensor, buzzer, LCD, dan kabel jumper dihubungkan melalui breadboard untuk memudahkan uji coba atau pengembangan. Nah, fungsinya itu sebagai media perakitan sementara. Lalu yang keenam itu ada potensiometer, di mana komponen potensiometer ini adalah salah satu komponen elektronik pasif yang memiliki fungsi utama sebagai resistor variabel, yaitu komponen yang nilai resistansinya dapat diubah secara manual. Terminalnya geser yang disebut wafer. Nah, fungsi dari potensiometer ini adalah untuk pengatur kontras pada tampilan LCD 16x2 yang umumnya digunakan pada proyek microcontroller seperti Arduino. Nah, di sini juga terdapat resistor. Nah, di sini juga ada resistor. Nah, yang mana resistor ini berfungsi sebagai penghambat arus. Nah, pada LED
Resistor ini digunakan agar arus listrik itu mengalir tidak melebihi kapasitas LED-nya. Nah, sehingga komponen tersebut tidak rusak. Nah, biasanya digunakan resistor 220 ohm hingga 1 kilo ohm untuk LED-nya. Nah, tanpa resistor ini LED tidak bisa terbakar karena menerima arus yang berlebihan langsung dari sumber tegangannya. Nah, fungsi dari resistor itu untuk membatasi arus listrik ke komponen seperti pada LED. Nah, kemudian di sini juga terdapat power supply, di mana power supply ini adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyediakan tegangan dan arus listrik yang stabil dan sesuai kebutuhan bagi rangkaian elektronik. Nah, fungsi dari power supply ini juga digunakan dilengkapi dengan fitur pengatur tegangan atau voltage regulator, kemudian proteksi arus yang berlebih, dan juga indikator LED untuk menunjukkan kondisi kerjanya. Kemudian di sampingnya itu ada multimeter atau komponen kesembilannya. Multimeter ini adalah alat ukur elektronik yang digunakan untuk mengukur berbagai besaran. Nah, ini untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan volt, arus, ampere, resistensi, ohm, serta fungsi tambahan lainnya. Nah, di mana multimeter ini memiliki dua probe atau kabel pengukur, yaitu probe merah positif dan probe hitam, yaitu negatif atau ground. Nah, di mana dalam proyek sistem alarm parkir mobil ini, multimeter ini berfungsi untuk memverifikasi tegangan output dari power supply, memastikan sensor mendapatkan tegangan yang sesuai, serta mengecek kontinuitas kabel dan komponennya. Nah, selanjutnya ini ada duit switch SPST kali 4 atau X4. Nah, di mana komponen ini adalah komponen elektronik yang berbentuk modul kecil terdiri dari 4 saklar tipe SPST atau single pole single throw yang disusun dalam satu baris dan dikemas dalam bentuk DIP atau dual inline package. Nah, masing-masing setiap saklar ini berfungsi seperti on-off sederhana. Nah, di mana setiap switch ini dapat menghubungkan atau memutuskan arus, memberikan input logical manual atau hack atau value ke rangkaian digitalnya, misalnya ke microcontroller atau ke IC gerbang logika. Nah, di mana di sini saya menggunakan gerbang logika OR, yaitu dengan IC 74HC32. Nah, kemudian selanjutnya itu ada polaris kapasitor atau kapasitor polar, yang dimana komponen ini itu jenis kapasitor yang memiliki kutub positif dan juga kutub negatif, sehingga pemasangan dalam rangkaian harus memperhatikan arah polaritas dengan benar. Nah, kapasitor ini umumnya berbentuk silinder kecil dan paling sering digunakan dalam bentuk elektrolit atau elektrolitik kapasitor. Nah, dalam sistem elektronik seperti alarm parkir mobil yang saya buat ini, nah polarized kapasitor ini sering ditempatkan di dekat power supply. Nah, atau modul sensor yang memastikan tegangan tetap stabil dan bebas dari gangguan frekuensi tinggi dan mengacaukan pembacaan sensor. Nah, jika polaritasnya terbalik saat pemasangannya, maka kapasitor ini mengalami kerusakan serius seperti meledak atau bocor, karena elektrolit dalamnya sangat sensitif terhadap arah arus. Selanjutnya di sini ada IC 74HC32, di mana ini merupakan gerbang logika OR. Nah, di mana di sini IC ini merupakan sebuah integrated circuit dari keluarga 74HC yang berisi 4 gerbang logika OR, 2 input dalam satu paket. Nah, artinya dalam satu chip 74HC32 ini terdapat 4 buah rangkaian logika OR yang masing-masing memiliki 2 input dan 1 output. Nah, di mana jika kedua input itu low, maka outputnya juga low. Nah, jika inputnya 0, kemudian 1, maka hasilnya maka outputnya itu 1 atau hidup lampunya. Nah, kemudian di sini ada LED, komponen LED, di mana LED ini adalah komponen elektronik aktif yang berfungsi sebagai indikator visual dengan cara memancarkan cahaya atau mengeluarkan output cahaya saat dialiri oleh listrik, di mana LED ini tersedia dalam berbagai warna seperti merah, hijau, kuning, biru, dan putih yang dihasilkan dari bahan semi-induktor. Nah, kemudian dalam alarm parkir mobil ini, LED ini digunakan untuk bisa digunakan untuk menunjukkan status logikanya, di mana di sini saya menggunakan logika OR, di mana jika kita input 00 maka hasilnya 0, jika kita input 01 maka hasilnya LED tersebut menyala. Nah, kemudian alur kerja dari
sistem alarm parkir mobil yang sudah saya buat, di mana pertama itu kita menginisialisasi, di mana ketika sistem pertama kali ini dinyalakan, nah Arduino Uno ini akan mendapat supply dari port USB dan adaptornya. Nah, Arduino ini mulai menjalankan program yang telah diunggah sebelumnya, lalu menginisialisasi seluruh komponen, termasuk sensor ultrasonic HCSR04, kemudian LCD 16x2, lalu buzzernya. Nah, kemudian selanjutnya itu pengukuran jarak oleh sensor ultrasonik, di mana sensor HCSR04 ini untuk mendeteksi jarak antara kendaraan dan objek yang ada di pada belakang. Nah, Arduino ini akan mengirimkan sinyal trigger melalui pin triggernya untuk memancarkan gelombang ultrasonik. Nah, jika gelombang ini mengenai objek tersebut, maka akan dipantulkan kembali dan diterima oleh pin echo-nya. Dan Arduino ini kemudian menghitung waktu tempuh pantulan tersebut dan mengkonversi menjadi satuan jarak cm yang menggunakan rumus yaitu jarak sama dengan waktu pantulan dikali 0,0343 dibagi 2. Nah, selanjutnya itu menampilkan status pada LCD-nya. Nah, di mana selain sebagai alat ukur, sistem alarm parkir ini juga menggunakan LCD 16x2 untuk menampilkan status kondisi parkir secara real time. Nah, bukan hanya angka jaraknya. LCD ini memberikan informasi yang mudah dibaca oleh pengemudi seperti aman, waspada, dan bahaya. Nah, nanti di sini akan tertampil statusnya. Nah, status ini juga ditentukan berdasarkan jarak yang dibaca oleh sensor ultrasonik yang kemudian diproses oleh Arduino yang menghasilkan kategori menampilkan status aman jika lebih dari 100 cm. Nah, sedangkan jarak dari kurang dari 100 cm itu bahaya. Nah, kemudian ada peringatan suara melalui buzzer atau piezo. Nah, di mana jika jarak yang dideteksi itu semakin dekat, maka sistem akan mengaktifkan buzzer ini. Nah, intensitas suara itu tergantung pada jarak objek yang setelah dilakukan oleh sensor ini. Nah, jika jarak objek tersebut lebih dari 200 cm, maka LCD akan menampilkan status aman dan buzzer tidak menyala. Nah, jika jarak itu antara 150 sampai 200 cm, maka ditampilkan status awas dan buzzer berbunyi berkedip lambat. Nah, jika jarak antara 100 sampai 150, maka ditampilkan status waspada. Nah, jika jarak di bawah 100 cm, maka ditampilkan bahaya dan buzzer itu berbunyi sangat cepat. Nah, di mana hal ini tuh sangat membantu pengemudi dalam menghindari tabrakan saat parkir mobil atau parkir mundur. Nah, kemudian selanjutnya itu sirkuit logika tambahan, di mana pada bagian sini saya menambahkan rangkaian yang terdapat di sini IC74HC32 yang merupakan gerbang OR, di mana di sini terdapat dip switch dan LED yang berfungsi sebagai modul simulasi logikanya, di mana di sini juga menguji kondisi input logika secara manual dari dip switch ini, kemudian mengaktifkan LED indikator berdasarkan kombinasi logikanya, yaitu logika OR. Nah, kemudian memberikan fitur tambahan seperti alarm atau validasi input sensor. Nah, untuk monitoring dan pengujiannya itu untuk terdapat multimeter dan power supply itu memastikan tegangan kerja itu stabil pada seluruh sistem, kemudian juga melakukan pengujian arus dan tegangan pada titik-titik penting, kemudian mendiagnosis kesalahan pada rangkaian jika buzzer atau LCD ini tidak bekerja. Nah, untuk selanjutnya kita ke codingannya. Nah, di mana di sini saya membuat komentar di mana ini merupakan sistem alarm parkir mobil. Nah, di mana di sini yang pertama kita mendefinisikan pin trig dan echo pin-nya dari sensor ultrasonic HCSR04-nya. Kemudian include liquid crystal.h ini merupakan untuk mengontrol LCD-nya. Lalu untuk liquid crystal LCD 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini untuk menginisialisasi LCD-nya juga. Nah, pada integer jarak dan timer ini merupakan deklarasi variabel jarak untuk menyimpan hasil pengukur dan timer untuk menyimpan waktu pantulan ultrasoniknya. Kemudian di sini terdapat void setup. Nah, di mana void setup ini terdapat LCD begin 16,2, LCD print alarm parkir, LCD set cursor 0,1, LCD print mobil delaynya 2000, LCD titik clear, kemudian LCD dot print status, teman-teman. Nah, di mana baris ini merupakan menampilkan pesan pembuka, yaitu alarm parkir mobil selama 2 detik. Nah, di sini selama kita set dengan 2 detik. Nah, di mana lalu membersihkan layar, dan dia menampilkan status pada baris pertama. Nah, kemudian di
codingan pin mode echo pin input, pin mode track pin output, dan pin mode 5 output. Nah, di mana codingan ini merupakan mengatur pin echo sebagai inputnya, kemudian track sebagai outputnya, dan pin 5 itu sebagai output untuk buzzernya. Nah, kemudian di sini terdapat void loop di mana ada digital write write pin low, kemudian delay microsecondnya 2, kemudian digital write write pin high. Nah, delay microsecondnya itu 10, lalu digital write write pin low, timer sama dengan push in echo pin high. Nah, di mana ini merupakan memberikan pulsa pada pin trig untuk memicu sensor ultrasonic. Nah, pada timer sama dengan push in, dan jarak sama dengan timer atau 58. Nah, ini merupakan waktu pantulan dari pin echo, lalu menghitung jarak berdasarkan konversi waktu ke sentimeter. Nah, jarak sama dengan waktu itu per 58 untuk HCSR04-nya. Kemudian di if jarak lebih besar dari 200, kemudian LCD dot set cursor 7,0, lalu LCD print aman. Nah, ini maksud codingannya itu adalah jika jarak itu lebih dari 200 cm, maka ditampilkan status aman. Nah, jadi buzzer itu tidak diaktifkan. Nah, kemudian selanjutnya codingan else if jarak lebih besar dari 150, lalu LCD dot set cursor 7,0, kemudian LCD dot print, kemudian menampilkan status awas, kemudian digital write 5,1, delaynya 500, kemudian digital write 5,0 dan delaynya 500. Nah, di mana ini merupakan jika jarak antara yaitu 150 sampai 200 cm, maka ditampilkan status awas dan buzzer berbunyi lambat, nyala 0,5 detik dan matinya juga 0,5 detik. Nah, di sini jika else if jaraknya itu lebih besar dari 100, nah LCD set cursor 7,0, lalu LCD dot print-nya itu waspada, digital write 5,1, delaynya 300, digital write 5,0, delaynya 300. Nah, di mana codingan ini jika jaraknya itu antara 100 sampai 150 cm, maka tampilkan status waspada. Nah, buzzer akan bunyi lebih cepat, nyala itu 0,3 detik. Dan mati juga 0,3 detik. Nah, yang terakhir itu ada else LCD set cursor 7,0, LCD dot print bahaya, lalu digital write 5,1, delay 100, kemudian digital write 5,0, delay 100. Nah, ini merupakan maksudnya itu jika jarak antara itu kurang dari 100 cm, maka akan ditampilkan status bahaya dan buzzer berbunyi sangat cepat dan menyala 0,1 detik dan mati juga 0,1 detik. Nah, baiklah, langsung saja kita ke simulasinya, di mana teman-teman bisa mengklik Start Simulation-nya di sini, lalu terdapat alarm parkir mobil. Nah, di sini kita akan mencoba alarmnya. Yang pertama, kita pencet. Nah, ini statusnya aman karena jaraknya lebih dari 200 cm. Nah, jika kita pindah ke bawah sedikit, di antara 150. Nah, di sini akan berbunyi buzzernya cuman sepersekian detik atau sekitar 0,5 detik. Ya, jadi di sini akan ditampilkan status awas. Nah, jika kita ke bawah lagi itu di antara 100 sampai 150. Nah, di sini merupakan status waspada dan juga buzzer itu bunyinya akan lebih cepat dari yang status awas tadi. Nah, di mana di sini dia akan menyala setiap 0,3 detik dan akan ditampilkan status waspada. Nah, jika kita turun lagi nih di bawah 100 cm. Nah, di sini akan tampilkan status bahaya, maka buzzernya itu suaranya akan lebih cepat karena di set itu 0,1 detik. Nah, di sini lewat dari 100 cm, maksudnya di bawah 100 cm atau di sini 89, nah statusnya itu bahaya dan buzzer itu berbunyi sangat cepat. Nah, lalu kita ke bagian di sini ke bagian untuk logikanya. Nah, di mana logikanya di sini? Jika kan di sini saya menggunakan logika OR. Nah, di sini saya menggunakan input 3A dan 4A. Nah, jika pada tabel kebenaran untuk logika OR ini, nah jika dia outputnya 0, maka jika inputnya 00, maka outputnya 0. Nah, jika inputnya 01, maka inputnya 1. Nah, kita coba ya. Nah, ini masih 00, maka dia tidak hidup. Jika kita inputkan 01, 0, di sini 1, maka lampunya nyala. Nah, ini adalah logika OR-nya, atau gerbang logika OR-nya. Nah, jika kita menggunakan 10, berarti ini kita matikan,
yang 3 kita hidupkan. Nah, maka dia tetap hidup juga. Nah, jika dia satu-satu, maka dia juga tetap hidup. Nah, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.